Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha, anak-anak ibu yang selalu ceria, anak-anak ibu yang ibu banggakan? Insya Allah kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan mapel IPA. Kita sudah memasuki bab baru, yaitu membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. SMP Al-Islamiyah, unggul, mandiri, entrepreneur, Allahu Akbar. Materi ini ada dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 54, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling membantah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini merupakan pernyataan Allah tentang kandungan Al-Quran yang mengingatkan kita dengan berbagai macam perumpamaan secara berulang-ulang. Ya, di sini ada peristiwa atau gejala fisis bahwa Allah menciptakan alam semesta dengan wujudnya atau materinya selalu bergerak secara berulang-ulang. Gerakan yang berulang-ulang ini disebut dengan getaran. Kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran, kita akan bertemu dengan istilah-istilah baru pada materi ini, jadi kalian perhatikan dengan baik ya. Kita awali dengan belajar getaran. Suatu benda apabila diberikan gangguan, maka benda tersebut akan bergetar. Contohnya pada gambar, ada benda penggaris tipis, diberikan gangguan, maka dia akan bergerak. Nah, ini yang disebut dengan getaran. Benda ini akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangannya. Titik keseimbangan di sini adalah pada posisi di tengah-tengah. Contoh yang sering kita temukan yaitu pada benda jam. Lonceng ini akan berbunyi pada waktu tertentu. Lalu, bagaimana kondisi orang yang sedang berjalan bolak-balik? Apakah orang itu sedang melakukan getaran? Ya, jadi itu tidak termasuk getaran. Mengapa? Karena tidak memiliki titik keseimbangan. Ya, beda dengan bandul sebelumnya. Nah, ini adalah gambar dari bandul sederhana. Bandul sederhana ini mula-mula ditempatkan pada posisi O. O ini adalah kedudukan setimbang atau seimbang. Kemudian bandul akan ditarik ke posisi A. Setelah itu, bandul dilepas, maka bandul akan bergerak bolak-balik. Nah, ini yang disebut dengan getaran. Ciri getaran yaitu memiliki amplitudo atau simpangan terbesar. Simpangan terbesar kita lihat di gambar adalah jarak dari A ke B. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap. Satu kali getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Contohnya pada gambar yaitu A, O, B, O, dan balik lagi ke titik awal yaitu titik A. Perhatikan ini bandul, maka satu kali getaran untuk satu kali bolak-balik maka diperoleh A, B, C, B, A. Di sini ada waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Nah, waktu itu yang disebut dengan periode. Jadi, periode adalah waktu yang diperlukan dalam satu getaran. Secara matematis ditulis periode sama dengan waktu per
jumlah getaran. Kemudian, dalam 1 sekon atau 1 detik, kita ingin mengetahui berapa banyak getaran yang terjadi. Nah, ini yang disebut dengan frekuensi, yaitu jumlah getaran dalam 1 sekon. Secara matematis ditulis frekuensi sama dengan jumlah getaran per waktu. Hubungan antara frekuensi dan periode. Ya, panjang tali berpengaruh terhadap periode getar. Semakin panjang tali, maka periode getarnya akan semakin besar. Hal ini membuat frekuensinya semakin kecil. Jadi kesimpulannya bahwa periode itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Secara matematis ditulis F sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/F. Perhatikan soal berikut. Jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon, tentukan frekuensi ayunan dan periode ayunan. Untuk menjawab, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Ya, di sini ada jumlah getaran yaitu 60 kali dan waktu yaitu 15 sekon. Kemudian kita tuliskan apa yang ditanya. Ya, yang ditanya adalah frekuensi dan periode. Kemudian kita masukkan rumusnya. F sama dengan N per T. Kita masukkan nilainya. F sama dengan 60/15 diperoleh frekuensi sama dengan 4 Hz. Kemudian periode. Periode sama dengan waktu per N. Masukkan nilainya 15/60 sehingga diperoleh periode sama dengan 0,25 sekon. Insya Allah mengerti ya, mudah ya. Materi berikutnya yaitu tentang gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Ya, jadi berupa bentuk energi, usikan atau gangguan. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, gelombang air laut. Gelombang berdasarkan arah getarannya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal, gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalaran. Tegak lurus masih ingat ya, jadi membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Perhatikan di gambar, arah getarnya menuju ke atas, arah rambatnya menuju ke samping. Nah, di sini membentuk sudut 90 derajat. Gelombang kedua yaitu gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, jadi dia sejajar, tidak membentuk sudut. Kita kenali dulu istilah-istilah yang terdapat dalam gelombang transversal. Kamu perhatikan, di sini gelombangnya jadi ada yang ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nah, untuk bagian yang atas, ini disebut dengan bukit. Ya. Kemudian yang bagian ke bawah, ada ini. 1, 2, nah ini disebut dengan lembah. Satu gelombang adalah jumlah dari satu bukit dan satu lembah. Ya, jadi satu atas dan satu bawah ini disebut dengan panjang gelombang. Kalau kita lihat di sini, ya. Ini panjang satu gelombang, ini juga satu gelombang. Lambda merupakan panjang satu gelombang dengan satuan meter. Ya, hampir
sama dengan satu gelombang, cuman dia memiliki satuan yaitu meter. Kemudian di sini ada amplitudo, simpangan terbesar dari gelombang. Perhatikan. Nah, gelombangnya ya, di sini ada B aksen. Nah, ini simpangan terbesar. Untuk bukit atau simpangan terbesar, D dan D aksen untuk lembah. Kemudian ada dasar gelombang. Dasar itu adalah bagian yang paling bawah. Jadi ini merupakan titik terendah gelombang. Kita perhatikan. Yang terendah adalah D dan H. Kemudian ada puncak gelombang. Puncak itu adalah bagian yang atas. Perhatikan gambar, yang bagian atas adalah B dan F. Kemudian ada periode gelombang, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Satunya adalah sekon. Nah, perhatikan di sini. Jadi dari titik A sampai titik E membutuhkan waktu berapa sekon. Ini yang disebut dengan periode gelombang. Kemudian ada frekuensi gelombang, yaitu jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu sekon, di mana satuannya adalah hertz. Kalau kita lihat gambar, ya, ada berapa banyak gelombang yang terbentuk pada gambar. Nah, bukit dan lembah satu gelombang. Ini berarti satu, ini satu, ada dua. Sedangkan ini berapa gelombang? Kalau hanya bukit, maka setengah gelombang. Sedangkan ini setengahnya dari bukit, maka 1/4 gelombang. Jadi pada gambar ini memiliki 2/4 gelombang. Kemudian gelombang berikutnya ada gelombang longitudinal. Kalian tentunya pernah melihat gambar atau mainan seperti di gambar ini ya. Nah, mainan ini disebut dengan slinky atau pegas. Apabila benda ini digerakkan maju mundur secara terus-menerus, maka akan membentuk gelombang merambat, membentuk pola rapatan dan renggangan. Di mana satu gelombang terdiri dari rapatan dan renggangan. Rapatan yang posisinya berdekatan, sedangkan renggangan yang posisinya berjauhan. Sedangkan untuk istilah-istilah yang ada pada gelombang longitudinal sama dengan istilah-istilah yang ada pada transversal. Ya, sampai di sini materi dari Ibu. Jika ada yang ditanyakan yang kurang dipahami, silakan dikomunikasikan di WA group atau bisa japri dengan saya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.